Keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Depok ini tidak ramah terhadap orang tua siswa ataupun masyarakat yang support kepada SDN 1 Pondok Cina. Ini catatan untuk Wali Kota Depok. Jangan sampai siswa ini ditelantarkan belajar tanpa guru. Kembalikan, Gibran ini akan dinaikkan ke pemilihan gubernur. Nggak tahu Jakarta, nggak tahu Jawa Tengah tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, kembali lagi dengan saya di konten politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Nah, sahabat-sahabat, hari ini ada dua berita yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, persoalan SDN 1 Pondok Cina di Depok yang ternyata sekarang sudah ada progresnya. Lalu yang kedua adalah soal Gibran yang katanya akan maju di Pilgub DKI ataupun Pilgub di Jateng, menggantikan Ganjar atau menggantikan Anies. Dua berita tersebut yang sekarang mengisi timeline media sosial saya. Dan langsung saja kita menuju ke beritanya. Nah, sekarang kita sudah ada di CNN Indonesia dengan berita Wali Kota Depok ungkap hasil pertemuan penting bahas nasib SDN Pondok Cina 1. Jadi ceritanya ada pertemuan antara Wali Kota Depok dengan Kemenko PMK, Kemendikbudristek hingga KPAI untuk membahas polemik Pondok Cina 1 Depok. Dalam pertemuan tersebut, forumnya adalah memediasi bagaimana caranya agar permasalahan ini bisa teruraikan. Idris menyebut KPAI meminta agar penyelesaian SDN Pondok Cina 1 ini fokus kepada kepentingan anak. KPAI, kata dia, juga meminta agar SDN Pocin 1 dibangun bersamaan dengan masjid. Kalau sahabat-sahabat masih lihat video saya kemarin, saya mengeluarkan statement tentang SDN Pondok Cina ini sebetulnya harusnya membangun sekolahnya terlebih dahulu sebelum SDN Pondok Cina ini digusur. Karena apa? Kebiasaan pemerintah itu biasanya setelah menggusur itu tidak peduli terhadap tempat yang digusur ataupun masyarakat yang digusur. Itu terbukti beberapa pemerintah terjadi, beberapa daerah terjadi seperti itu. Contohnya di Jakarta soal Kampung Bayam. Nah, bayangkan apabila nih SDN Pondok Cina ini dipindahkan, artinya dipindahkan ke SDN Pondok Cina 5 dan 3, ini dikhawatirkan pemerintah itu khususnya Wali Kota Depok ini fokus terhadap pembangunan masjidnya, tidak fokus terhadap bagaimana menempatkan si anak-anak SD Pondok Cina 1 ini ke tempat yang baru. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya karena yang terjadi di Kampung Bayam juga seperti itu dan di tempat-tempat lain juga seperti itu. Ini yang harus menjadi catatan sebetulnya untuk wali kota ini. Salah satu solusi, beliau juga menawarkan pembangunan masjid ini terintegrasi dengan lingkungan sekolah. Ini sebenarnya tentang masalah desain hingga semua kepentingan terakomodir, itu pandangan dari KPAI. Tapi kalau misalkan harus terintegrasi, membangun masjid dan bersampingan dengan SD dengan lahan seperti itu, saya kira ini tidak memungkinkan juga. Wali Kota Depok bantah terlantarkan siswa SDN Pondok Cina 1. Nah, ini buntut dari apa? Buntut dari relokasi sekolah SDN 1 Pondok Cina. Nah, sejumlah orang tua pun sampai saat ini tetap membawa anak mereka untuk belajar. Ini terjadi karena Pemkot Depok sudah menarik seluruh guru dari sekolah itu sehingga anak-anak hanya diajar oleh orang tua murid dan sejumlah relawan. Ya, keputusan
atau kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Depok ini tidak ramah terhadap orang tua siswa ataupun masyarakat yang support kepada SDN 1 Pondok Cina. Dengan diberhentikannya guru, itu artinya dia sebetulnya sudah melanggar nih, kata kuasa hukum orang tua murid Deoli Payumara mengungkapkan menyiapkan bukti-bukti untuk melaporkan Wali Kota Depok Muhammad Idris terkait polemik relokasi SDN 1 Pondok Cina. Itu laporan polisi, rencana beberapa waktu ke depan sudah kami siapkan segala sesuatunya, mudah-mudahan ini diterima sebagai laporan pengaduan. Diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak karena membiarkan siswa belajar tanpa guru. Nah, ini catatan untuk Wali Kota Depok. Jangan sampai siswa ini ditelantarkan belajar tanpa guru. Kembalikan. Nah, berita selanjutnya, polemik alih fungsi lahan SDN 1 Pondok Cina, Wali Kota ajak berunding orang tua siswa. Nah, kalau saya melihat harusnya memang diskusi atau negosiasi dengan wali murid, kepala sekolah, terus juga orang tua siswa ini harus dilakukan jauh-jauh hari sebetulnya. Jangan setelah ramai begini baru Wali Kota Depok ini mau berunding dengan orang tua siswa. Sebetulnya yang menjadi permasalahan substansi adalah bagaimana sistem pembelajaran teman-teman SDN siswa Pondok Cina ini masih tetap berlanjut walaupun ini digusur. Sebetulnya kan itu permasalahannya. Hanya saja Wali Kota Depok ini tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang baik dengan orang tua siswa, dengan pihak-pihak yang pro terhadap SDN 1 Pondok Cina. Nah, inilah yang terjadi ketika pemerintahan atau wali kota ini tidak melihat permasalahan secara utuh, secara kompleks. Pada tahun ajaran baru, Pemkot Depok berjanji untuk membuat ruang kelas baru di gedung SDN Pondok Cina 5 di 2023. Pemerintah juga menggabungkan SDN Pondok Cina 5 dengan SDN Pondok Cina 3. Artinya hanya ada satu SD dong kalau misalkan begitu. Kalau misalkan teman-teman SDN Pondok 1 Cina ini dilebur dengan Pondok Cina 5 dan 3, berarti kan pada tahun 2023 cuma ada satu. Karena Pondok Cina 5 dan 3 ini digabung. Atau gimana sih maksudnya, saya juga kurang menangkap betul statement dari wali kota ini. Berita selanjutnya terkait dengan anggaran dana yang ditahan oleh Ridwan Kamil. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengaku akan menemui Gubernur Ridwan Kamil terkait relokasi SDN Pondok Cina. Jadi komunikasi saya sudah minta waktu Pak Gubernur. Kalau nggak hari ini sore saya berangkat ke Bandung atau besok pagi, yang pastinya saya habis subuh akan ke sana sekalian ada upacara pemberian penghargaan stunting summit dari Pak Gubernur kepada Kota Depok. Nah, saya melihat kalau misalkan Pak Gubernur ini kan dari belakangan ini akan menahan katanya anggaran dana untuk pembangunan masjid ini. Itu menurut saya sisi baik dari Ridwan Kamil karena dia memerintahkan untuk selesaikan dulu secara musyawarah mufakat sebelum penggusuran dilaksanakan atau pembangunan masjid ini dilaksanakan. Baik sebetulnya. Cuman ini gak tahu kenapa kayaknya si wali kota Idris ini menusuk Ridwan Kamil dari belakang. Ada pembahasan yang sebetulnya tidak perlu dipublish. Kayak misalkan begini, sebelumnya ada isu Pak Gubernur, jadi Ridwan Kamil ini ditelepon oleh Idris lewat ponsel. Lalu gimana Pak Gub? Gini kata Muhammad Idris. Ngomongnya lanjut Pak Idris. Itu kan satu kata kan, lanjut Pak Idris kata Ridwan Kamil. Biasalah dinamika di lapangan itu. Itu pesan beliau yang saya pegang sampai sekarang. Nah, obrolan-obrolan seperti itu kan harusnya tidak muncul ke ranah publik. Nah, saya lihat ketika si wali kota Depok ini membocorkan obrolan-obrolan seperti itu, ini saya kira ini Ridwan Kamil juga agak tensi tinggi ini kayaknya ke Idrus. Harusnya obrolan seperti itu tidak perlu bocor. Apalagi ditambah dengan dia sepertinya mengancam Pak Gubernur
Ridwan Kamil. Nanti kalau Pak Gubernur narik ininya atau anggarannya maksudnya, mudah-mudahan sih nggak gitu. Saya akan tetap rayu beliau untuk tetap memberikan uangnya karena cuma 1 dari 4 usulan besar. DKI aja ngasih kok ke kita yang bukan satu provinsi. Masa Gubernur Jawa Barat ngasih 1 mau ditarik lagi? Janganlah. Ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya dari wali kota Idris ini? Sudah mah jelek dengan ke bawahnya, komunikasi ke bawah, ke atas juga jelek pola komunikasinya. Saya nggak tahu apa yang akan dilakukan Ridwan Kamil kepada wali kota Idris ini. Sampai 4 kementerian turun tangan menghadapi polemik SDN Pondok Cina 1. Selanjutnya mahasiswa dan wali murid demo tolak relokasi Pocin. Ini juga terlalu lebay juga. Kenapa? Karena dari banner-bannernya ini provokatif ya. All Cops Al Bastard, ya provokatif lah. Terlalu lebay juga. Lawan kapitalisasi pendidikan. Apa kapitalisasi pendidikan ya? Maksudnya nggak perlu dilebih-lebihkan seperti itu. Ini hal-hal yang jelas-jelas sudah konkret. Ini persoalan kebijakan. Ini persoalan regulasi yang sebetulnya sudah ada katanya dari tahun 2015. Nah, berita selanjutnya datang dari Gibran yang katanya dipanggil Megawati terkait Pilgub 2024. Ini jawaban Gibran. Jadi wali kota Solo Gibran dipanggil oleh Ketua Umum Megawati salah satu hotel Solos. Dalam pertemuan itu Gibran mengaku tidak ada pembicaraan mengenai Pilgub 2024, katanya begitu. Nah, ini pasca tasyakuran pernikahan Kaisang dan Erina di Puro Mangkunegaran merupakan sinyal restu dari Mega Pilgub 2024, katanya begitu. Ini ada isu-isu Gibran ini akan dinaikkan ke pemilihan gubernur. Nggak tahu Jakarta, nggak tahu Jawa Tengah, tapi di pertemuan itu ada Pak Sekjen, Pak Ketua DPC, Ketua Umum, Bu Ketua DPR RI, sama aku. Biasa aku nganter ke airport ya biasa, kan sudah seperti itu sejak dulu lah Piato, katanya begitu. Tapi yang menjadi viral di sini adalah Gibran ini sosok anak Jokowi yang dimana ketika anaknya didorong dan dipaksa maju ke dalam pemilihan politik, terus juga setelah di Solo mau ke gubernur, ini akan banyak memicu reaksi negatif dari beberapa masyarakat tentang politik dinasti. Ini sangat rentan sekali sebetulnya di masyarakat Indonesia. Terlebih sebetulnya potensi dari PDI itu sangat banyak sekali. Ada Risma juga sebetulnya, jangan dilupakan Risma juga orang yang sangat bagus di dalam pengelolaan pemerintahan. Nah, ada Puan hingga Hasto saat Gibran bertemu di Megawati di Solo. Jadi sudah lengkap sebetulnya komposisi PDI ketika ngobrol dengan Gibran. Jadi nggak mungkin kalau nggak ngobrolin soal Pilgub. Entah itu mau maju Pilgub Jawa Tengah, entah itu di Jakarta. Tapi kalau Jakarta terlalu kemudahan lah si Gibran ini. Nggak pantas. Kalau Risma oke lah, cocok Risma. Nah, itu aja untuk berita kali ini. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.